Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah masih terus menerus memberikan semua fasilitas kehidupan kepada diri kita. Kita tentu punya target dalam menjalani kehidupan kita. Kita lihat seorang yang bekerja, ketika dia ingin jabatannya bagus, maka karir dalam kerjanya itu akan dipola dengan baik. Kemudian seorang pedagang yang ingin dagangannya sukses, maka dia akan mencari solusi bagaimana menata dagangannya untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Tidak hanya sekedar dua contoh yang baru saja kita dengarkan. Seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, apabila dia ingin mendapatkan kebahagiaan, maka ada sebuah tatanan yang harus dia aplikasikan, sebuah cara yang harus dia bakukan dalam sistem kerja yang dia tekuni, sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil yang memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan kepada setiap apa yang ingin dia lakukan. Begitupun kita ketika ingin mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, maka ada cara yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kita ingin masuk surga lantas masuk surga saja, tetapi ada wasilah yang harus kita lakukan. Di antaranya ibadah kepada Allah untuk mendapatkan hal tersebut. Bentuk ibadah sangat luas dan kita pahami secara banyak, dan di antara ibadah-ibadah yang sangat luas ini, yang harus dan mesti kita fokuskan adalah pelaksanaan daripada ibadah salat kita. Sebab salat adalah merupakan jantung utama, filternya semua amalan-amalan yang nanti kita kerjakan. Bahkan dalam sebuah hadis yang kita sudah ketahui secara bersama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ketika salat seorang hamba itu baik, maka baik pula semua amalnya. Namun kalau sekiranya salatnya buruk, maka buruk juga seluruh amalnya. Pada prinsipnya, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan hidup, maka tatalah bagaimana cara sholat kita yang benar, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat itu dengan prosedur yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita melupakan hal tersebut. Kebanyakan dari kita mengabaikan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perintah itu datang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan kesengsaraan. Namun karena hawa nafsu yang menyelimuti diri kita, sehingga kita merasa susah, kita merasa terbebani untuk melakukan segala aktivitas yang sifatnya perintah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita lihat godaan-godaan syaitan yang begitu banyak bertaburan dalam kehidupan kita, dengan sebegitu gampangnya kita melakukan hal tersebut. Padahal kita semua paham, kita semua mengerti, kalau kita melakukan godaan-godaan syaitan ini, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk pada kehidupan kita kelak di akhirat nanti, yaitu kita akan dibawa menuju ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti ada sebuah kekuatan pada diri kita ketika kita telah meninggal, kemudian kita baru mau memberikan kesadaran kepada diri kita? Maka kata yang tepat untuk menjawab sebuah kalimat yang baru saja kita dengarkan adalah tidak sama sekali. Meninggal adalah merupakan sebuah batasan yang Allah tetapkan pada setiap hambanya, maka disitulah terputus semua amalan yang kita lakukan, kecuali hanya 3, sebagaimana yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak cucu Adam ini meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 komponen amal yang akan selalu senantiasa mengalir. Ketika sholat kita itu baik, maka ketiga amalan ini akan menyertai kita dalam kehidupan kita di alam kubur kita.
Yang pertama, sedekah jariyah. Kita tahu sedekah jariyah ini sangat banyak. Memberikan wakaf Al-Quran termasuk sedekah jariyah, memperhatikan rumah-rumah tahfiz termasuk sedekah jariyah, memberikan fasilitas kepada orang yang belajar agama termasuk sedekah jariyah, membangun pondok pesantren termasuk sedekah jariyah, memberikan kesempatan kepada orang yang mengelola rumah tahfiz untuk dibebaskan daripada biaya kontrakan termasuk sedekah jariyah. Masih banyak lagi model-model sedekah jariyah yang ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat ini sangat luar biasa, yang insya Allah akan mendatangkan pahala yang bertubi-tubi kepada diri kita. Dan yang terakhir, anak yang saleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Saudaraku yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba terus-menerus membangun kepribadian pada diri kita dengan kepribadian yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.